Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki diterangkan dados salat itu bukan sekedar apa wajib, tapi juga penghilang adab, penghilang adab. Dzukira lana anna Daniel na'ata umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Daniel, jadi Daniel itu nama nabi. Ya nabi ini Bani Israel, orang nabi Bojonegoro. Nah, ini mubalak cukup, mudin cukup. Yuskal ya ketika Nabi Daniel mensifati na'ata umat Muhammadin, di antara sifatnya itu yusalluna sholatan law shallaha qaumun nuhin maghribu aw adun ma ursilat alaihim ar-rihul aqim aw samudu ma akhadat humus sayha. Jadi umat ini diberi hadiah sholat yang karena sholat itu andaikan kaumnya Nabi Nuh itu mau sholat itu mereka tidak akan tenggelam. Andaikan kaum Ad itu mau sholat itu tidak akan kena ar-rihal aqim. Andaikan kaum Samud itu sholat ma'akhudat humus soyha. Maksudnya mubalek ngedol anak sholat itu tidak kena adab menurut. Adol hajilah anak sholat itu tidak kena aman. Angel tuh menerang no. Naga dijak hasud gak paham. Naga dijak hasud gak paham. Fa'alaikum bisolat fa innaha khuluqun lil mu'minina hasanun. Ya fa innaha khuluqun lil mu'minina hasanun. Maksudnya ngeten nggih, konstruksi ayat itu tadi kan cerita orang tidak benar apa cerita azab. Oh salah latihan pinter, keliru. Cerita azab. Konstruksi ayat tadi kan cerita azab. Dan juga cerita orang nggak benar. Maksudnya orang nggak benar kena azab, apa azab itu menimpa orang nggak benar? Apa nggak benar itu tanpa azab sudah ada benar? Suara benar. Ya ada benar. Nah, penetralisir adab niku dawuhe Nabi Daniel ketika na'ata umat Muhammadin niku yusalluna sholatan law shallaha qaumun nuhin maghriqu aw adun ma ursilat alaihim ar-rihul aqim aw tamutu ma akhadat musayha fa alaikum bisolat fa innaha khuluqun lil mu'minina hasan. Arung ana mawon kok sesuai rak pinter dhewe. Nah, terus tatu man adbara wa tawalla niki penting ganggu guru Madin. Kan mau kan maknane kan niki kula maca tafsir Tabari kula maca. Pasti kula ngerti nak sampean rasinau, mulane tak wacana. Dadi ini mboten suudzon, sul yakin no. Sul yakin, seyakin-yakinnya kamu udah pernah baca. Ya, neraka tadi sifatnya itu menyenangkan sekali. Sifat neraka itu menyenangkan karena hanya manggil orang tad'u man adbara wa tawalla. Hanya memanggil orang yang kafir, yang tawalla anil haq. Kita kan Brumadin, Kartanu, Kertu Muhammadiyah, di Kertu beberapa ormas napa? Islam. Mubalek. Ustad. Nah, tenggene tafsir Tabari diterangkan laisalaha sultanun illa ala man satruse kafara wa tawalla. Wa adbara anillah. Kene kan gak tahu mengo sangka Allah. Malah go jalalan ngalor ngidul. Nah, fa amma man amana billah wa rasuli fali salaha ali sultan. Jadi neraka tidak pernah dikasih kekuasaan untuk orang yang iman. Jadi kartu Madin ya, intensif Madin kok kabupaten ya, itu gowo ning akhirat itu gowo. Karena itu alasan neraka tidak berhak. Ya itu narik kita wis gak berhak. Hafid harus beres Mas. Ya, mubalek. TL apa nih perga ibu? Oh di Mukarome. Nah, jadi artinya gini ya, saya mohon semohon-mohonnya ya. Kata banyak ulama itu bedanya karangan manusia sama ngendikannya Allah. Kalau karangan manusia itu bisa lafadz tuh di zina untuk pepaes atau menyesuaikan kofiah akhir bait atau apa. Kalau Allah ngendikan itu satu definisi. Nah ternyata definisi neraka itu tad'u man adbara wa tawalla, hanya manggil orang-orang sing adbara wa tawalla. Kita ini kan amanah ya ta'allama ya macam-macam ya. Ada agama macam-macam orang adbara no? Ngerti nak agama prospek ya diparani di
Ya di ya mau. Tapi kan gak adbar. Ini gak termasuk ini gak termasuk. Ya jelas ya. Jadi laisalaha sultanun illa ala hawaniman kafaro wa tawalla wa adbaro anillah. Nah kemudian yang ini bahasa vulgar yang keliru dari beberapa tafsir itu kata Imam Tobari. Setiap bilang fasbir sobron jamila itu kok terus dianggap itu dinasah ayat kital bahwa sabar itu awal Islam itu Nabi disuruh sabar, kemudian sudah ada disuruh sabar lagi ketika dibolehkan kita. Ini juga dikritik ya, disalah-salahkan sama Imam Tobari, dan itu saya setuju Imam Tobari karena saya baca di beberapa kitab yang kredibel lah, yang memang detail. Ya misalnya ini fasbir sobron jamila, ya Nabi disuruh apa sabar, dan beberapa kitab bilang kalau al amru bisobri itu mansukhun bi ayatis saf atau bi ayatil. Beliau ngendikan gitu. Hadza khina ya'muruhu bil afi anhum wa la yukafiuhum. Falamma umira bil jihad wal ghidha alaihim umira bisyiddah wal qatli hatta. Terus wanu sikha hadza. Wa hadza alladhi qala Ibnu Zaidin annahu kana umira bil afi bi hadi al-thumanu sikha dzalika qaulun la wajhalah. Li annahu la dalalata la dilalata ala sihhati maqalan badil aujo allati tasihhu bi da'awin. Memang gayanya Imam Tobari yang ngendikan bulet-bulet tidak. Walaysa fi amrillahi ta'ala nabiyahu fi sabril jamil ala adal musyrikin ma yujibu ayyakuna dzalika amran minhu lahu bihi fi badil afal. Tak jamin ke bingung ya terus kan amran minhu lahu bihi fi badil afal. Ada iki karangane wong kuno tahun 300 Hijriah. Imam Suyuti tahun 911. Saya Abdul Haddad mun lebih 1100 pinten. Said Khaf 1300. Niki karang 1000 tahun 300 dari 11.100 orang Muhammadiyah orang apa orang 1.100 ya atas beliau ngendikan balkana dzalika amron minallahi lahu bihi fi kulil ahwal, maksudnya amron minallah lahu maring nabi bihi kelan sabar mau angel teman kita sisi tok amron perintah minhu lahu bi minhu lahu bi amron perintah minhu sanging Allah lahu maring nabi bihi kelan sabar iku bahasa Arab amron minhu lahu bihi lho iki kita ngono amron minhu lahu bihi sing ngono minda ya balkana dzalika amron minallahi lahu bihi fi kullil ahwal fi kullil ahwal li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yazal min ladun ba'athahu wa ila an ikhtaramahu fi adzan minhum wa huwa fi kulli dzalika sabirun ala ma yalqa minhum min adzan qabla ya'dana wa lahu bi kharbihim wa ba'da idznillahu bihi dzalik. Jadi sabar itu satu keharusan dan itu perintah Allah baik sebelum boleh kita maupun setelah boleh kita. Ya setelah kita kan harus nyabari orang munafik, podo Islami yang bulet-bulet tuh. Jadi saya ngajit tuh gue sholat, Nabi menangi masjid tuh masjid diror. Jadi kok kiai di saya menangi jadi masjid tuh tiga apa? Lagi di kegiatan penggalangan masa macam-macam. Artinya kan kita tetap nopo sabar. Bisa jadi ngaji gula ilmu, saya gula hiburan. Sampai orang wisata religi. Lah iku kan yo kudu sabar ngadepi umat sing. Jadi ora perlu manso, perintah sabar ora usah. Fi kulil ahwal, napa? Fi kulil ahwal. Kadang sabar. Nak pas rukun jolak-jolak blonjo yo sabar. Ora bangkrut leren wis. Ya jadi ini kita tafsir Tobari. Kalau setuju ya. Jadi problem kita sebagai mufassir itu kadang tadi baca kitab satu itu masalah. Ya jadi istisna illal musallin itu bukan sekedar orang jelek-jelek ini kemudian yang baik itu hanya musallin itu enggak, tapi orang-orang jelek itu layak kena adab, soalnya orang-orang jelek itu layak kena adab dan sholat itu penolak adab. Jadi bukan sekedar berubah dari status soleh menjadi soleh, orang buruk menjadi baik, tapi status yastahiqul azab menjadi yastahiqul maghfirah. Jadi sholat. Nah makanya
Yusalluna sholatan law shallaha qaumun nuhin ma ghariqu aw adun ma ursilat alaihim mursalatu. Adun ya adin ya kaum adin ya adin. Tapi adun wae lah. Aw samutu ma akhadatum musyaikha fa alaikum bisolat fa innaha khuluqun lil mu'minina hasan. Jadi tatuman adbara wa ta'ala itu jelas. Kan gak mungkin neraka, "Hei guru Madin masuk neraka," kan ora lucu to. Berarti neraka ora terpelajar itu. Ya jelas kan aturan neraka. Makanya saya bilang, Allah itu kalau ngendikan tuh detail dan Allah mendefinisikan neraka, "Jong kowe neraka." Tugasmu iku gantoli wong sing adbara wa tawalla. Iki sing mulang aqaid khamsin. Ojo mbok gantoli ngawur ngono mesti ngono. Dong nggih. Wis mulang aqaid khamsin terbatas normal untuk intensif. Jadi punya dua bukti. Siji nyatane guru Madin tangga-tanggane roh, nomor loro terdaftar ning kabupaten. Lah pertanyaane justru daftar iku ngurangi pahala gak? Ora ya. Gak ya. Umur 200 piro? Gak ya. Gak. Mosok 200 ndadekno neraka. Bisa roh ya? Bisa roh ben guyu ta ben ben ora prot. Gak bisa roh ben guyu ta ben milehna lho maksudnya. Gak mesti lho, ketika ngekek iku ben seneng apa ben milehna lho. Oh. Wah, ora syukur. Ora syukur. Iku 200 sak wulan pisan. Oh. Lumayan aja. Iku semulang carane mlebu swarga. Gajine mulang. Lho, aqaid khamsin kan carane mlebu swarga. Regane sakmono. Ikhlas. Ya pokoknya neraka itu kandhani nak muk dekne iku berhak manggil tad'u man adbara. Lah kita iki man amana wa ta'allama wa 'allama tak terus. Pokoke ra iku ngono. Ora golongan. Ya masuk cocok ya. Terus. Ndak, ini ya contoh gampang itu di fikih. Misalnya perempuan yang boleh dinikah itu siji, enggak ada hubungan mahram. Terus gak bojone wong lho, Mas. Nah, artinya kan apa? Sekali bojone orang kan nggak boleh. Nah, neraka juga sama kena aturan. Sing oleh mlebu mbek kowe, sing oleh ning omahmu iku, wong sing man adbara wa tawalla. Artinya nak guru Madin ora oleh. Ngono lho. Dadi jelas aturan hukum. Wae kon ngaji fikih wae nak neraka nanti narik kowe. Ya kan syarat saya nikah kan harus ajnabiyah, ora ono hubungan mahram, gak bojone wong lho ayo. Berarti neraka ya kena aturan itu. Asal gak belok. Lalu karwan iman ngono kok. Iman tapi belak-belok. Itu biasa lah. Enteng yo. Gak lewat lah. Adbaro itu kan mungkuri adbaro dari kata dubur, membelakangi. Jadi Allah ngutus ngulon ke ya ngulon. Seraja atau ngulon miring-miring sithik. Nah, kalau adbara itu ndak Allah ngutus ngulon kowe ngetan sehingga terjadi penduburan itu dari kata itu. Lho nggih pancen ngoten. Kan akbala itu maknanya madhep bil wajib. Lah kalau adbara pakai dubur. Berarti nak dipanggil Allah ngulon terus ngulon rada nyayek-nyayek. Rada error-error kuwi jek ngulon. Pokoke ora adbara cok goblok. Pokoke ora adbara. Ejek ngulon. Kadarane kok angel. Lah nek kepen mlebu neraka ora apa-apa. Ya kan adbaro kan dari kata dubur. Membelakang. Saya kula nate maca kitab Madhatul Lughat tapi aja guyu. Aku wong pinter tenan babiku lho. Golek dhuwit pinter kowe. Golek babon ra kasil ya pinter kowe. Sing ra kasil lho. Adbaro itu sesuatu yang dipertimbangkan unsur belakangnya. Makanya adbaro itu kan memperlihatkan duburnya, anduburin.
Makanya orang pemikir itu bahasa Arabnya pemikir itu tadbir, karena orang yang memikir akibat. Anduburin itu sesuatu yang akibatnya kamu pikir. Mana bangun sering ngendikan, malah ada uang kudu di spion itu kan mikir belakang, karena dia apa itu memonitor yang di. Lah kue ini orang tahu mikir belakang. Bukan urip. Ya nyupir tanpa spion yo ngene iki. Gak jelas. Nah pilihan ini dia akibat piye. Nah, maka ketika misalnya ada tadbir nisul ma'isyah atau al-mudabbir, orang yang dalam keputusan mikir efek di belakang kayak apa. Jadi eling-eling ya. Pokoknya walhasil itu nak kowe dipanggil Allah ngulon nah, miring-miring sithik ra apa-apa. Tapi aja terus madhep ngeta. Lah iku tawalla, artinya bener-bener mengo. Paham ya? Nah iki manuver sithik tapi maksudnya tetap ngulon. Yo ngitmai NU tapi yo ento, ngitmai Islam tapi yo ento, ngitmai Ka'bah tapi yo ento. Pokoke nyayang-nyayang iku. Dong ya. Tapi ya tetap ngulon. Misalnya gaya yayasan yatim piatu ya untuk ono mobil infant tarik senumpak yatim tak mengurusi. Ya tapi kan tetap ngurmati cah yatim kan. Tapi ya untuk ya jelas ya. Kalau waca ben sampean ngerti terus ben sampean ngerti nah. Tafsir itu ngoten ya, saya ulang lagi ya. Tadi kan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Terus pengecualian itu illal musallin kata gitu. Nabi dan Yanin kemudian di era Nabi Muhammad SAW itu rawinya itu dua yang dipakai ulama kita. Satu Ka'bul Ahbar, dua Wahab bin Munabbih. Ka'bul Ahbar, dua Wahab bin Munabbih. Nah, itu yang terus riwayat ini yang dipakai Abu Nu'aim bil Hilyah. Jadi kalau mau cerita versi orang Yahudi pasti ikut bab Wahab bin Munabbih atau siapa? Ka'bul Ahbar. Nah, hal-hal yang nyuwun sewu Sayyidina Umar tidak tahu. Sayyidina Umar juga manusia, ada ilmu yang beliau tidak tahu. Itu tanya orang namanya beberapa di antaranya Abdullah bin Salam, tanya Kabil. Makanya Sayyidina Umar pernah nggak paham ayat ini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang saya kasih kitab itu kenal Muhammad, dulu rujukannya Muhammad kayak mereka kenal anak mereka. Kata Abdullah bin Salam zaman itu, juga Ka'bul Ahbar kemudian, bal ma'rifati bi Muhammadin asyad, bahkan pengetahuan saat Muhammad itu asyad lebih detail. Tapi itu jurungono, sing kedua itu jurungono. Nah kenapa bandingannya anak? Jari Abdullah bin Salam. Wa ma'adri matafalun nisa. Nah anak ibu cukup ono penumpang gelap itu. Nak sing dadi Nabi Muhammad itu jelas sifat-sifatnya jelas. Lah anak wa ma adri ma tafalun nisa. Gak bakas bojomu cerita. Penumpangnya itu gelap tawar. Langsung paham. Cuma nak dijak elek kok Pak. Nah, loh ya kandhane kok malah ngajak sudon bojo. Angel kadang-kadang ngomong angel. Nah, dan terus akhirnya kan ini cerita otoritasnya ahli kitab. Makanya saya tadi bilang ya ahli kitab itu penting selain Yahudi Nasrani juga siapapun yang terpelajar. Nah terus cerita Ka'bul Ahbar kula nate teng Masjid Umar. Ka'bul Ahbar niku mantan orang Yahudi, kemudian dia Islamnya itu paling terlambat. Duluan yang Islam awal kan golongannya Abdullah bin Salam. Nah bukti kalau orang terpelajar penting, Allah nate iktafa itu nganggap cukup kesaksiannya wong ahli kitab. Ini ku qul kafa billah syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmu minal kitab. Itu hampir semua rawi nafsiri Abdullah bin Salam. Nah di era modern Ka'bul Ahbar itu menangi Nabi, tapi orang iman, dianggap datanya orang lengkap. Jadi mulai kunang Yahudi boleh. Kalau Nabi dia ini mau didatangnya kan, walida bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam itu enggak ada. Nabi berakhir wafat di Madinah, enggak ada sultanul Islam di Syam. Ka'bul Ahbar belalah Muammar dikasih umur panjang, belalah menangi nyun sewu cara lahirnya cerita. Muawiyah itu ngalahno pertarungan mbek wong Irak.
Sayyidina Ali nang Kufah nang Irak, Muawiyah teng Syam. Singkat cerita cara lahir Sayyidina Muawiyah menang terus bikin pemerintahan di Syam. Disebut Wasultanuhu Syam. Terus pas itu Syam jadi sentral Islam. Kufah anak cabang ya. Terus dia Islam. Tapi sajane Islam ini sebelum itu sudah Islam mergo menangi Umar naklukno Syam. Jadi Umar itu di antara futuhat Umar paling fenomenal Fatah Syam. Nah, Syam dulu itu adalah wilayah yang memasukkan Palestina, Israel dan macam-macam. Dulu Adnal Ardi yang dimaksud taklukan Romawi termasuk Palestina. Dulu dikuasai Romawi. Era Umar dikuasai. Nah, itu terus dianggap sebagai Sultanuhu Syam. Sekarang masuk Islam Mas. Barang masuk Islam dijak gawe masjid ning gone Sokhra ning dekat Masjid Aqsa teng Sokhra. Misalnya Ka'bah itu teng Jakarta. Sokhra itu teng mriki, teng Narukan mriki. Iku kon gawe masjid kiblate ku wetane Sokhra. Jadi Ka'bul Akbar ben kiblatku iku ijek. Misalnya kok Mekah itu neng kono di Kalimantan, kok Kalimantan di lor. Nah, misalnya Kalimantan kono, kiblat itu kan tetap gurine Sokhra. Jadi dekne guling-gilingan nak kiblat itu dekne. Jadi kok nak dekne setengah Yahudi ne kumat, lho cek madhep Sokhra. Lah jenenge Umar kan wonge temperamental ngamukan. Terus dekne jarak gawe masjid sing melakangi Sokhra. Dong ya. Ya, jadi misalnya iki Sokhra, ya misalnya Ka'bah kan karwan ning kulon, nah ning kene ning kulon. Misalnya Ka'bah ning kulon kon gawe ning kene, iki Sokhra ya. Berarti tetap madhep Sokhra. Meskipun ya madhep Ka'bah. Karena misalnya Ka'bah ning utara, masjidnya kon ning kene. Nah, masjid yang sekarang dipakai jamaah di Masjid apa? Aqsa. Itu kan bukan di Sokhra, di Masjid Umar itu. Lah itu membelakangi Sokhra. Semua orang tahu kalau Masjid Umar yang sekarang dipakai jamaah itu enggak di Sokhra, membelakangi Sokhra. Ben enggak ada alaqah sama masa lalu. Terus walhasil terus Qabil Afwan jadi konsultannya Sayyidina Umar. Dan maknani Quran sing model kayak tadi alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya terus puncaknya tadi dipakai yang di Diba itu Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Qabil Akbar qala alamani abitoro ta ila sifran wahidan kana yadkhimu wa yaqulu sunduk balama mata api fatahtu fa idan fihi nabiyun yakhruju akhir zaman mauridu Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Itu yang Abdul Ghaffar gak menangi zaman Nabi mergo ngono sultanuhu Syam. Era Abu Bakar belum, era Umar sudah. Jadi dekne dakhalal Islam zaman Umar. Era Muawiyah luwih jelas meneh pancen sudah di sentral Islam. Itu mana Dewi Mbak Mun itu sering Dewi pulang dan itu beliau ngendikan itu di Masjid Nabawi. Aku gak ngarah bodoh nih, ngarepe ganti Nabi. Beliau cerita, kalau Allah menghendaki itu semuanya baik. Meskipun itu dohire cara syariat itu salah. Meskipun dohire cara syariat itu salah. Ya tadi tukaran itu cara dohir salah. Tapi barokah tukaran itu Islam sampai Irak sampai Syria. Dan ketika dinasti Umayyah itu kalah di Syria, ana wong jenenge Abdurrahman bin Dakhil. Lari nyuwun. Entek-entek perjalanan di kuda. Terus gawe Maroko, gawe Spanyol. Terus Al-Idrisi Al-Hasani damel Maroko, sing Abdurrahman Dakhil damel Spanyol. Dudu Islam antos di barat. Iki barokah tukaran, iki barokah kalah. Mulane kula bolak-balik cerita, setan niku goblok. Wong kiai di anak 5 kon tukaran. Akhire sitok minggat juga pondok, sitok minggat ning pojok juga. Akhire pondok sitok dadi pondok 5. Lha iku setan kudu ngevaluasi carane. Lha mestine dekne iku dibar wae ben uplak-uplek ning kono. Berkembang. Jadi aku darani setan iki ora pinter-pinter banget. Delok pondok-pondok didik baru kayak tukaran. Lho coba Demak gak tukaran, orang Islam berjujur tok Solo. Lho nggih kan? Lho kan uplak-uplak ning Demak Bintor. Lah yo tetep kowe kudu yakin inna kaida syaitani kana dhaif.
Lho gak dhaifah ora iso ngaji waduh. Menawa saiki wis dugem kon. Baru kayak setan dhaifah nyatane kene ngaji macam-macam. Gak beda. Dong ya. Jadi nah tentang Sayyidina Ali saya rungokno ten. Kula nu mboten menambah tidak ngurangi. Kebetulan saya tuh hafal beberapa hadis yang dibutuhkan saat itu, dibutuhkan untuk diskusi. Mbak Menteri dulu Nabi itu sering pesen so taftahuna kada wa kada, Nabi cerita taftahuna al-Madinah taftahuna Misr wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Tapi cong meskipun kota-kota itu kamu buka tetap yang baik itu kan tetap ya boh Madinah. Ketika zaman al-fitnah Umar disuruh pindah gak mau, Utsman kayak gitu dikepung Khawarij diminta pindah juga gak. Alasannya Nabi sempat pesan taftahuna kada wa kada, terus wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Nabi selalu bilang wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Tapi Sayyidina Ali itu tetap memutuskan pindah. Ketika beliau tawallal khilafah, ketika beliau jadi khalifah, itu pindah Kufah. Dulu gak ada nama istilah Irak, pindah ke Kufah. Karena Sayyidina Ali itu orang pinter. Yang setuju ya banyak, yang tentang banyak. Yang tentang berdasar hadis wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Tapi beliau tetap pindah di Irak. Terus diikuti termasuk Abdullah bin Mas'ud. Dan beberapa sahabat yang pinter-pinter sebagian pindah ke Irak. Fitnahnya besar sekali karena beliau langsung konflik itu. Ada Khawarij, Haruriyah, beberapa peristiwa. Tapi barokahnya Sayyidina Ali pindah, Islam itu benar-benar lebar. Lebar. Akhirnya yang lucu mas, di dunia kira asap. Ya, tapi yang sinau sapa itu ora sinau tenanan. Ini kalau sing masuk sing tenanan sinau. As-sokhus sanad. Niku sanadu asing. Padahal neng Mekah itu ono qori'un Madiyun niku Ibnu Katsir. Di Madinah ada qori'un Madani jenenge Nafi'. Tapi akrabul qiraah sanad dan niku asing. Godekne wong Kufah. Wong Kufah langsung urun telu. Iku Asim, Hamzah, Kisan. Kenapa ya? Karena Asim punya guru jenis Abdurrahman As-Sulami. Itu terus menangi Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud menangi. Ke urip teng Kufah. Akhire Kufah jadi kubatul Islam. Wong pinter ning Kufah. Ahli nahwu kabeh ning. Akhire nak ana tertib ora ikhtilafu ahli Makkah al Madinah tapi ikhtilafu Kufah wal Basra. Ora montong mbek Bojonegoro. Nganti efeknya lucu. Lho Mekah itu kota suci, ketuane wali ning Irak. Rupane si Abdul Qadir Al-Jilani. Mestinya ketua wali kan manggon kota paling suci. Akhirnya Imam Syafi'i kuwabe nak belajar khatam ning Madinah, iki cek kudu belajar ning Irak. Sayyidina kuwabe. Imam Syafi'i sausé ngaji Imam Malik, urung puas, urung ning gone Kubatul Islam iku mara Irak. Ketemu jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketemune ya ning Irak. Pusat Islam ning Irak. Ya wis biasalah. Pusat ya akhirnya jadi prahara macam-macam terus pindah. Pindah itu dinti. Hasil itu ketika Sayyidina Ali ditegur, kenapa engkau pindah dari Madinah padahal Nabi ngendikan wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Jawabnya lucu. Iku jenenge fasilitas. Mau khairun itu luwih apik. Nasrul Islam, nasrul din iku wajib. Cara Jawane, cara Fasul Masail sak dhuwure khairun. Oh, sak dhuwur. Maka nasrul Islam. Soal Islam ke Irak, ke Kufa, macam-macam, ke Persia, ke Yaman, ke Indonesia, macam-macam. Jenegoro. Montong orang. Lah terus dimodifikasi, wong bingung-bingung itu terus dadine Islam model ngene, model ngene. Ya dadine ngene iki. Nah, maksud kula ngeten iki. Sesuatu sing dikersana Allah senajan to cara lahir itu salah. Kalau secara lahir itu tukaran itu salah, jelas tukaran salah sih. Tapi barokah tukaran ini, tapi aja jajal loh, maksudnya gitu. Jadi cara pulau setan itu kudu rapat ulang. Lo coba kiai limo sak desa tukaran, aja ini kan malah di baro kan uplak-uplak nih tuh. Tukaran seminggat yang Papua, ya ini Papua, seminggat yang Batam ini Batam. Gua nak prospek terus orang mulai nih. Penak kan? Nah termasuk Ka'bul Ahbar tadi.
dekne ora gelem Islam sampai data yang maksudnya berarti datanya kan detail. Maulid itu di Makkah ini sudah benar, Hijratu bil Madinah, tapi dekne janggal wa sultanuhu bisa. Kok tidak ada sultanul Islam yang di Syam? Nah, data-data itu lebih lengkap timbang nyuwun sewu kepastian. Lho, ya jangono. Wa ma adri mata falun nisa. Wae redaksi ning ngono coba terus-terus nae. Lah kesek hasud ya. Ojo. Kok kaya ngono datane iku wa ma adri mata falun nisa. Mata falun. Nah, akhirnya terus karena data itu sering benar, saya ulang lagi data itu sering benar. Kemudian Sayyidina Umar itu neng bab ini, saya ulang di bab ini ngaji sama Kabul Akbar takok. Iya sifatnya Nabi ini. Nah, terus akhirnya tertemukan. Ya fufu Nabi sholat kasufufihim bil kital satu. Kan yusabbuhuna wa jelas istighosa kan termasuk sifatnya kan yusabbuhuna wa ta'ala fi kulli siddatu warakha. Kowe re istighosaan lagi di dhuwit ya. Itu ikulis sidatu ya sufuna fi sholat kasufufihim. Lah iki ra usah kowe tersinggung. Qulubuhum masakhifuhum. Nak pancen ke umat Nabi tenan, iku ora usah tek. Kaya Taurat itu ora ono sing iso maca kecuali nganggo buku. Injil enggak bisa dihafalin kecuali pakai buku. Lah kene ra cocok hafid hamalatul Quran itu bukti umat Nabi. Qulubuhum masakhifuhum itu diredaksi asli Taurat. Masakhifuhum anajiluhum fi sudurihim. Anajiluhum fi sudurihim. Lho iku yo delala kersane pengen. Bocah nyun sewu ora pati pinter lah. Nek hafal Quran yo gampang. Ora pati paham lah ya hafal. Lha iku fasilitas termasuk alamatnya Nabi itu kitab sucinya bisa dihafal. Bisa dilebakno barang maksudnya. Yanto akhirnya yanto ngomong. Yanto ya. Itu disebut qulubuhum masyakhif. Jadi hati-hati umat Nabi minangka mushaf mereka. Kowe kabeh hafal Quran 30 juz kan tetep hafal kulhu. Berarti ada mushaf yang di hati kamu. Terus sing ora hafal kabeh lah nak bangsa fangki humato balaku menanisa masna wa sulasa berba. Hafal kan? Hafal tetep. Terus sing tukang nganggur tapi didonga akeh. Duwe wa may tawakkal ala Allah bahwa pasdu. Apa senjatane wong nganggur kan tawakal. Ono tawakal model ngono iku. Ya jadi clear ya terus cerita-cerita yang di sini ya apa? Ya, clear ya? Terus kersane jenengan ngertos jadi ilal musallin itu termasuk bukan sekedar pengubah status dari apa tadi toleh ke soleh, tapi juga mustahikul adab jadi mustahikul maghfirah.